Baik, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirai Hadianto Putra. Di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait dengan kasus di mana menguatnya dolar terhadap rupiah. Dipandang dari analisis teori komunikasi pemerintah krisis politik dari pemerintah ya. Nah, dalam hal ini akan mengupas fenomena melemahnya rupiah lewat lensa komunikasi krisis di panggung politik ya, persepsi publik. Jadi seringkali mementingkan daripada realita pasar. Seperti yang kita ketahui bersama per hari ini sudah menguat ya. Ini sangat memprihatinkan dan juga menimbulkan gejolak di masyarakat bagaimana isu ini menjadi menarik untuk kita bahas bagaimana pemerintah ya khususnya pemerintah saat ini membingkai komunikasi krisis terkait dengan menguatnya dolar terhadap rupiah ini. Kita melihat ada dua sisi wajah krisis rupiah ini ya. Bagaimana krisis ini dibedah berdasarkan asal-usul dan dampaknya ya. Kalau kita melihat kenapa rupiah bisa melemah terhadap dolar, kita coba lihat dari faktor luar ya, eksternalnya. Kondisi geopolitik atau kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat ya, The Fed ini kan seringkali juga mempengaruhi dolar terhadap rupiah seperti itu. Perang global, kemudian kondisi internasional yang tidak baik ini juga akan mempengaruhi dolar terhadap rupiah. Kemudian ada faktor dari dalam internal kita sendiri yaitu di mana kelemahan struktur ekonomi domestik kita ya dalam gagalnya kebijakan negara. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan bagaimana sistem keuangan ekonomi nasional ini dikelola dengan baik sehingga rupiah tidak lagi melemah terhadap dolar seperti itu. Kemudian setelah beberapa bergulir ini dampak nyatanya kan di masyarakat ya, biaya impor korporasi melonjak dan juga daya beli masyarakat kelas bawah yang tertekan ya. Kita lihat sejauh ini sudah terjadi gimana barang-barang sudah mulai naik, tiket juga tiket pesawat dan sebagainya. Kemudian kondisi ekonomi kita tidak membaik di bawah seperti itu. Nah, kemudian dampak politiknya reputasi pemerintah tentu akan terancam ya karena nilai tukar kemudian ini jadikan simbol kesuksesan. Nah, di setiap ke pemerintahan ini menjadi isu yang sangat sensitif. Naikkan dolar dolar ini akan menjadi reputasi dari pemerintahan saat ini. Kemudian seringkali ya kalau kita lihat dari komunikasi krisis terjadi perang narasi ya. Siapa yang mengendalikan persepsi ini seperti itu kan. Jadi kalau kita melihat dari dua sisi narasi ya, dari narasi pemerintah pertahanan dan oposisi dalam ini pengkritik ya biasanya kalau kita lihat sejauh ini kan dari society ya dari masyarakat yang memilih mengkritik pemerintah dibandingkan dengan partai oposisi yang lebih banyak mengkritik adalah society itu sendiri ya dari masyarakat. Nah, bingkai utama yang ditawarkan oleh pemerintah itu ini kan seringkali disampaikan beberapa beberapa menteri dan juga beberapa kali pemerintah uh, mengkonter bahwasannya kenaikan dolar ini, penguatan nilai dolar ini terhadap rupiah ini kan eh, ini dari badai global gitu kan. Ini isu global yang memang tidak bisa kita kendalikan gitu kan. Di mana krisis berada di luar kendali domestik gitu. Ini sering disampaikan kan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian fundamental kita kuat itu kan untuk tidak khawatir gitu. Pak Prabowo juga sering berstatement beberapa kali kan gitu bahwasannya Indonesia baik-baik saja, masyarakat di desa-desa tidak memakai dolar. Ini untuk meredam kepanikan dari masyarakat sendiri. Tetapi oposisi dalam hal ini masyarakat menganggap ini adalah kegagalan sistem ya, bukti pemerintah gagal menolak utang dan kecanduan impor gitu kan. Banyak sekali ya aktivis-aktivis dan juga masyarakat di sosial media menganggap ini adalah kegagalan sistem dari pemerintahan Pak Prabowo seperti itu.
Kalau kita dari melihat selanjutnya dari strategi emosi, pemerintah cenderung menekankan pada kepanikan yang ini ya, menekan kepanikan gitu kan. Dimana Pak Prabowo kan, saya menyambung tadi bahwasannya Indonesia baik-baik saja, ekonomi baik-baik meningkat itu kan, beberapa persen gitu, 4% dan sebagainya. Nah ini, sebagai pemeran, sebagai pahlawan tuh, penyelamat, mencegah aksi borong barang seperti itu agar tidak ada kepanikan. Sedangkan oposisi mengkritik memicu kecemasan ya, sengaja membingkai ketakutan akan krisis moneter jilid 2. Nah, ini sebenarnya tidak uh, sengaja membingkai seperti itu, tetapi memang sudah terjadi seperti itu kan, keresahan di masyarakat untuk segera ya memberikan transparansi dari pemerintah, tidak hanya pemerintah memberikan uh, sebuah narasi-narasi yang memang untuk meredam kepanikan masyarakat gitu. Tidak ada transparansi dari pemerintah. Nah, kemudian tujuan akhirnya memang mempertahankan status quo-nya pemerintah, fokus pada investasi pasar bank sentral, hindari penyangkalan gegabah. Ini juga dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan dari posisi ya menyerang status quo ya, menuntut perombakan kebijakan radikal ataupun reshuffle kabinet yang memang tidak bekerja dengan baik. Ini bukti kegagalan. Nah, itu narasi yang dibangunkan oleh pengkritik dalam hal ini mungkin dari society di masyarakat itu. Nah, kalau kita melihat dari teori komunikasi krisis ya, jebakan ruang gama ini kan ancaman skandal ini sering terjadi ya, di mana kalau kita melihat pemerintah, gelembungan pemerintah kan hanya merilis data makroekonomi positif gitu kan, pesan berputar di kalayak loyalis saja ya, di mana para menteri dan presiden juga menyampaikan data bahwasannya ekonomi kita naik berapa persen gitu kan, itu untuk menekan di masyarakat. Sedangkan gelembungan oposisi ya menyebarkan foto harga bahan pokok naik di daerah-daerah itu kan, membangkar amarah di media sosial ya, memikirnya di sosial media. Nah ini di tengah benturan ini kan edukasi ekonomi yang objektif mati sebenarnya ya, dua sisi ini, sehingga akan menyebabkan skandal politik fatal. Nah, krisis ekonomi yang murni meledak menjadi skandal jika terjadi pelanggaran etika di mana pejabat melakukan spekulasi dolar demi keuntungan pribadi, kemudian arogansi arogansi komunikasi ya, pejabat tidak jujur ya, hari ini meremehkan penderitaan rakyat kecil ya, di mana kita melihat statement Pak Prabowo kan, rakyat di desa-desa tidak memakai dolar seperti itu, ini kan meremehkan, tetapi secara tidak langsung semua naik gitu kan, harga-harga bahan pokok dan juga harga-harga bahan-bahan yang diimpor itu naik gitu. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya dolar ini sebagai komoditas positif ya, komoditas politik yang sangat menjanjikan ya, sangat sangat perlu dipertimbangkan. Sebenarnya nilai tukar rupiah ini bukan sekedar angka di papan bursa saja, tetapi melainkan komoditas politik yang sangat elastis ya, di mana bukan hanya tugas Bank Indonesia sebenarnya, keselamatan pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis Bank Sentral saja, tetapi seluruh pihak ya, juga berperan dalam keselamatan ya, dalam menjamin harga tukar rupiah ini. Kemudian pemerintah harus menekankan perang pembingkaian ya, meyakinkan publik bahwa ini adalah badai global bersama yang akan segera berlalu seperti itu kan. Nah, ini narasi-narasi yang harus disiapkan oleh pemerintah. Kemudian menjaga empati ya. Gagal menjaga empati akan memberikan amunisi bagi oposisi untuk meruntuhkan kekuasaan lewat skandal. Jadi kesimpulannya sekali lagi saya tekankan, pemerintah harus transparansi menyampaikan sesuai apa adanya ya gitu. Jangan disembunyikan dan juga diada-adakan gitu ya. Dan juga peran pemerintah dalam membingkai komunikasi yang baik seperti itu kan. Komunikasi yang baik harus disiapkan pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden Pak Prabowo, agar
komunikasi krisis ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kepanikan di masyarakat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.